Now, Germany is considering relocating its significant gold reserves currently stored at the U.S. Federal Reserve in New York due to concerns over the reliability of the United States as a partner. Stockpile amounting to 1,200 tons of gold, making Germany's reserves the second largest in the world, has been kept in the vaults beneath Manhattan for decades. Jadi yang terbaik si karyawan pintar. Guys, bombastis nih guys, negara-negara besar satu persatu mulai narik emas mereka dari Amerika. Jerman minta 1.200 ton emas. Nilainya 1.500 triliun rupiah. Dan ini bukan soal kaya-kayaan, ini soal kepercayaan global yang mulai runtuh. Dulu semua negara percaya Amerika. Sekarang semua mulai tanya, kalau Jerman aja udah nggak percaya, kita kapan sadar? Chapter 1. Kenapa dunia naruh emas di Amerika? Flashback ke 1944. Perang Dunia II belum kelar, tapi Amerika udah duduk manis di puncak. Mereka punya semua yang dunia butuhkan. Ekonomi paling kuat, militer paling siap, dan yang paling penting, mereka nawarin stabilitas. Lewat konferensi Bretton Woods, dunia sepakat. Amerika jadi penjaga emas dunia. Lu punya dolar, lu bisa tuker sama emas. Simple, solid, aman. Negara-negara pun taruh cadangan emas mereka di New York karena waktu itu nggak ada tempat yang lebih bisa dipercaya. Tapi itu cerita masa lalu. Sekarang Amerika udah beda, kayak bos tua yang makin hari makin ngawur. Hari ini ngajak kerjasama, besok marah-marah dan bekuin rekening orang. Dan emas yang dulu disimpan di sana demi keamanan, hari ini berubah jadi potensi sandera. Lu titip emas ke orang yang punya senjata dan nurani. Tapi kalau dia kehilangan nurani, yang lu titip jadi tawanan. Chapter 2. Sejak 1971, Amerika udah nggak pegang emas dunia lagi. The strength of a nation's currency is based on the strength of that nation's economy. And the American economy is by far the strongest in the world. Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. Lu kira dunia ini masih hidup dalam sistem emas jaminan mata uang? Lu kira dolar yang lu pegang itu nilainya dijamin sama logam mulia di brankas? Gua kasih lu realita bro, sejak 1971 semua itu ilusi. Dan yang ngaku langsung, Amerika sendiri. Kita mundur dikit. Tahun 1944, dunia bikin perjanjian yang disebut Bretton Woods Agreement. Semua negara sepakat, yuk kita pakai dolar Amerika Serikat sebagai standar nilai. Tapi dengan syarat, dolar ini harus bisa ditukar dengan emas. 1 ons emas ditetapkan senilai 35 dolar Amerika Serikat. Artinya apa? Amerika janji, kalau lo punya dolar dan lo pengen emasnya, datang aja ke kami. Kami kasih. Simple, stabil, kuat. Tapi tahun demi tahun negara-negara mulai curiga. Amerika Serikat makin boros, makin banyak cetak dolar. Dan negara kayak Prancis mulai main keras. Gua punya tumpukan dolar nih, gua mau tuker semuanya ke emas. Dan ketika Amerika Serikat sadar stok emasnya makin habis, karena semua orang tuker, mereka panik, bukan mikir ulang. Tapi mereka nekat putusin satu hal. Udah, kita stop main ini. Dolar nggak bisa ditukar emas lagi, suka-suka kita. Tanggalnya jelas, 15 Agustus 1971. Presiden Richard Nixon nongol di TV nasional, ngomong dengan tenang tapi ngegatherin seluruh dunia. The United States will suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold. Tapi lo tahu kan kalau politisi ngomong sementara itu artinya selamanya. Dan sejak hari itu dolar berubah jadi kertas. Nilainya bukan dari emas tapi dari kepercayaan. Dari situlah kita masuk ke dunia baru, fiat currency. Uang yang nilainya bukan karena barang tapi karena lu percaya sistemnya. Chapter 3. Kenapa Jerman gerak sekarang? Jerman itu negara paling kalem, nggak doyan drama, ekonominya solid, cadangan emasnya nomor 2 terbesar di dunia. Dan sekarang mereka lagi proses narik 1.200 ton emas dari New York ke Frankfurt. Nilainya 1.500 triliun rupiah. Kenapa sekarang? Karena situasi dunia udah makin absurd. Perang Ukraina belum kelar. Timur Tengah panas. Trump bisa balik ke kursi presiden. Pasar keuangan kayak roller coaster. Jerman sadar,
Kalau dunia makin gila, gue nggak mau emas gue disandera di negara yang suka bikin rusuh. Ini bukan soal ketakutan, tapi soal kontrol, soal kedaulatan, soal memastikan kalau sistem global meledak setidaknya mereka masih punya pegangan. Lu narik emas bukan karena takut besok kiamat, tapi karena lu nggak mau jadi tawanan pas kiamat beneran datang. Chapter 4 Indonesia. Di mana posisinya kita ngomongin emas, cadangan negara, pilar kekuatan ekonomi global. Dan sekarang Jerman, negara paling disiplin di Eropa, yang jarang drama, yang ekonominya stabil kayak jam tangan Swiss, mereka narik 1.200 ton emas dari New York. Nilainya lebih dari 1.500 triliun rupiah. Pertanyaannya cuma satu, kalau Jerman aja udah nggak percaya, kita kapan sadar? Indonesia punya emas? Ya, tapi cuman 80 ton. Alias nggak sampai 0,3% dari cadangan emas dunia. Bandingin sama Jerman yang punya lebih dari 3.000 ton. Jauh bro, dan lebih miris lagi mayoritas cadangan kita masih dalam bentuk surat utang Amerika, alias dolar, alias janji, alias kertas, bukan emas. Lo bisa bangga bilang cadangan devisa kita 140 miliar dolar Amerika. Tapi coba pikir, berapa persen dari itu yang bisa lo pegang kalau dunia lagi darurat, kalau dolar kolaps? Kalau Amerika main bekuin kayak ke Rusia, kita siap. Lu pikir Amerika Serikat bakal nahan diri? Mereka udah buktiin berkali-kali kalau lu beda arah, duit lu bisa jadi senjata. Dan kita di sini masih sibuk ribut urusan komisaris, masih percaya penuh sama sistem yang udah mulai lapuk. Padahal lu tahu ini bukan sistem keuangan, ini sistem ilusi. Jerman nggak nunggu sampai sistem roboh. Mereka ambil tindakan. Mereka siapin pelampung. Bukan buat gaya-gayaan, tapi buat nyelamatin masa depan. Dan kita, kalau Jerman udah masukin emasnya ke kapal penyelamat, masa kita masih foto-foto di geladak sambil bilang, tenang bro, ombaknya belum sampai sini. Chapter 5, kesimpulan. Kita lagi hidup di masa transisi, bukan sekadar perubahan ekonomi, tapi pergeseran kekuasaan. Dulu, kalau lu punya dolar, lu tenang. Dolar dianggap raja, Amerika dianggap stabil. Sekarang, Amerika makin nggak bisa ditebak. Inflasi naik, politik dalam negeri panas, presidennya ganti-ganti kayak remote rusak. Dan di saat itu, negara-negara mulai jalan sendiri. Jerman cabut emas, Cina bikin sistem pembayaran lintas mata uang. Negara-negara lain bangun aliansi sendiri dan cadangan sendiri. Karena mereka sadar, dunia lama udah nggak bisa diandalkan. Lu nggak bisa lagi percaya satu negara buat jaga semua harta dunia. Apalagi kalau negara itu seneng main sanksi, ngatur ekonomi negara lain kayak ngatur dapur sendiri. Sekarang pertanyaannya, Indonesia mau gimana? Kita ikut game lama terus atau kita bikin jalur baru? Karena yang selamat nanti bukan yang paling kuat, tapi yang paling cepat baca arah angin. Kita bisa mulai dari satu hal kecil, pulangin emas kita. Simpen di rumah, bukan buat gaya. Tapi karena di dunia yang makin gelap, emas itu bukan investasi, tapi pertahanan. Kalau sistem global udah keropos, yang pegang logam di tanah sendiri, bakal jadi yang terakhir berdiri. Lu nggak perlu jadi ekonom buat ngerti ini. Lu cuma perlu logika. Kalau Jerman aja nggak percaya sama sistem, kenapa kita masih betah nyimpan harapan di situ? Apa kita pikir kalau krisis datang, Amerika bakal bantu kita duluan? Gua tanya lu sekarang, lebih tenang pegang uang kertas yang dicetak orang lain atau logam mulia yang lu simpan sendiri? Dan ini bukan cuma urusan negara, tapi mindset. Karena bangsa yang kuat itu bukan yang paling besar, tapi yang paling siap. Tulis pendapat lo di komentar. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Sampai jumpa di video bombastis lainnya dan tetap cerdas. Sia-siakan, manfaatkan semua, tonton, baca, dan terapkan ilmunya. Sukses usaha dan promosi kerja menantimu.